Saya pernah mendengar cerita dari teman saya mengenai seorang kafir memberikan air minum kepada seekor anjing. Dan seorang kafir itu masuk surga. Ini ngawur ya. Ini hadis palsu pun tidak ada seperti ini. Ini hadis riwayat temanmu tadi. Yang ada seorang wanita pezina ya, bainama kalbun biraqiyatin kada yaqtuluhu al-atash isra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Kata Nabi SAW, terkala seekor anjing sedang berputar-putar di suatu sumur. Anjing itu kehausan. Dia haus air di depan mata, tapi dia enggak bisa berenang, dia enggak bisa turun. Lihat air di depan mata hanya muter-muter aja. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina, kasihan lihat anjing ini. Maka dia pun turun, dia lepaskan sepatunya, dia turun ke sumur, dia isi airnya, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia minumkan. Fasaqathu, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun mengampuni wanita pezina ini karena amal solehnya tadi. Jadi maksud saya, ada amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan yang luar biasa, kelihatannya sepele tapi merupakan sebab orang masuk surga. Ya, sebaliknya ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele sebab orang masuk neraka. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dakhalat imra'atun finnar, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulun min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing. Tidak dikasih makan, dikekang tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan cari makan sendiri. Hatta mata, sampai kucingnya mati. Hari ini masuk neraka. Dan para ulama telah menjelaskan, Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya wanita tadi karena keikhlasannya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Tadi bukan orang kafir, tapi orang yang beriman cuma pelaku dosa besar. Maka dia pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan. Kita kan punya akidah bahwasanya masalah dosa besar tahta masyiatillah. Kata Allah, semua dosa besar di bawah kehendak Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Oleh karenanya dosa besar apapun, kalau ada orang meninggal dalam kondisi dosa besar, tidak boleh kita vonis pasti masuk neraka. Karena setiap dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni dan pasti ada dosa besar yang pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Oleh karena kalau orang yang meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat, lagi mencuri, tahu-tahu mati. Ditembak polisi, mati. Kita bilang pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Kita bilang kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah masukkan surga. Kalaupun dia masuk neraka tidak kekal karena dia belum kafir. Tapi memvonis dia masuk neraka pun enggak boleh. Karena dia tidak melakukan kekufuran. Ada orang merampok, tahu-tahu membegal, tahu-tahu dikumpul sama masyarakat, dipukulin sampai mati ya. Kasihan ya. Ya sudah tewas ya. Dia jahat maka dibalas dengan kejahatan. Dia mati, akhirnya kita belum tentu dia masuk neraka jahanam. Karena setiap pelaku dosa besar tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berzina tahu-tahu mati. Ada. Lagi berzina. Ini saya dapat cerita benar kenyataan orang lagi berzina tahu mati. Ya. Lagi berzina mati. Ada orang meninggal ya, sedang asik nonton film porno, tahu-tahu meninggal. Kemarin saya baca di mana? Di Jepang, kejatuhan majalah porno di rumahnya. Tidak tahu itu mati nikmat atau mati adab. Mungkin lagi di puncak-puncak kenikmatan, tahu-tahu di Allah. Ya. Jadi apakah dia masuk neraka? Jawabnya belum tentu. Waliyadzubillah ya. Belum tentu, itu semua dia bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang pelaku zina ini sudah melakukan kebaikan. Orang yang meninggal dalam kondisi zina saja belum bisa dipastikan masuk apa? Neraka. Apalagi wanita ini sudah melakukan apa? Kebaikan. Maka dia sudah kasih minum kepada anjing tersebut. Maka Allah ampuni dosanya gara-gara hal tersebut. Sebenarnya Allah menjelaskan bahwasanya yang buat dia diampuni sebenarnya bukan masalah memberi kepada anjing tersebut, tapi keikhlasan yang ada dalam hatinya. Karena waktu itu tidak ada orang yang lihat. Ya. Dia tolong anjing tersebut dengan agak susah turun ke sumur, itu pekerjaan perempuan susah. Kemudian mana saat muqaha dia lepaskan sepatunya, menjelaskan bahwasanya dia pegang sepatu dan manjat
tidak susah, tidak gampang. Kemudian minum kepada anjing, hewan yang hina. Setelah itu anjingnya pun pergi, tidak bilang jazakillah khairan. Pergi. Jadi dia benar-benar ikhlas. Karena keikhlasan itu maka diampuni. Karena sebagian orang salah paham. Saya pernah ngisi pengajian pas di Mekah. Tahu-tahu ada yang protes. Ustaz, tadi saya bahas tentang masalah bahayanya zina. Bagaimana ancaman orang berzina, bagaimana adab di alam kubur, bagaimana adab di neraka jahanam. Kata dia, Ustaz jangan terlalu sangar Ustaz. Zina itu ada orang minum anjing aja selesai. Jadi dia anggap perkaranya mudah. Ente berzina, minta maaf tinggal cari anjing kasih minum. Ya, zina lagi cari anjing kasih minum. Anjing enggak ada kasih kucing. Itu enggak benar, bukan begitu ceritanya ya. Ya. Kita bilang ada juga dosa di kelihatan sepele bikin orang masuk apa? Neraka jahanam. Maka tidak boleh kita memandang dalil dari satu sisi saja. Ya, lihat bagaimana Nabi ditanya tentang seorang wanita, ya. Tasumun nahar, taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam, senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranah. Tapi dia kalau ngomong menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, di neraka. Jadi yang benar bukan wanita kafir yang beri minum kepada seekor anjing, tapi wanita pezina. Allah ampuni dia karena kebaikan yang dia lakukan. Ustaz, bagaimana cara mengantisipasi syubhat-syubhat pada din kita yang terkadang datang dengan tiba-tiba? Yang pertama, kita menjauhi majelis syubhat. Ente jangan sok, ya. Ente jangan sok pintar. Apalagi ente tidak pernah belajar agama dengan baik. Kemudian ente berkelana mengembara di dunia internet, ingin tahu apa sih perkataan Ustaz itu, apa sih perkataan Mu'tazilah, apa sih perkataan Jahmiyah. Ente terperangkap syubhat tidak bisa jawab. Nanti sudah itu datang ke Ustaz saya kena syubhat. Siapa suruh ente kena syubhat? Ustaz dibikin susah. Ente makanya jangan sok pintar, jauhi majelis syubhat. Syubhat kalau sudah masuk susah keluar. Tidak gampang, kecuali ente dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente suruh cari kebaikan, jangan cari kesesatan. Oleh karenanya berusaha mengambil ilmu dari masdar yang jelas, sumber yang jelas. Saya sering sampaikan kalau orang aja mau berobat cari dokter pilih-pilih, bukan berarti semua dokter jelek, tidak. Dokter yang bagus, ada dokter yang kurang bagus. Ya. Kita milih-milih karena ini berkaitan dengan kesehatan kita. Apalagi berkaitan dengan akidah. Maka seorang belajar dari sumber yang jelas. Jangan dia spekulasi. Karena kalau syubhat sudah masuk, susah. Tidak gampang, ikhwan. Seperti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini orangnya wara, orangnya zuhud. Orang terpedaya karena dia orangnya zuhud. Akhirnya dinasihati orang tidak terima lagi. Kenapa? Sudah jatuh cinta sama Amr bin Ubaid. Mau diapain? Ikhwan, saya sampaikan ini karena ya, demi keselamatan kita bersama. Ya. Saya tidak ingin murid-murid saya yang saya ajari kemudian mendapat syubhat, kemudian termakan dengan syubhat tersebut. Ya. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin muridnya para ustaz sudah ngajarin antum lama. Tahu-tahu antum kena syubhat, ya. Antum berpegang teguh dengan syubhat tersebut. Kita tidak ingin. Meskipun resikonya mungkin kita dicerca dan dicela. Meskipun resikonya kita dicela, dituduh yang tidak-tidak. Tapi tidak lain kecuali kita ingin apa yang sudah diajari oleh para ustaz selama ini terjaga. Ya. Baik. Ustaz, terima kasih atas jasa kelas materi yang disampaikan. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi keluarga yang meyakini Allah ada di mana-mana? Saya katakan, sebenarnya orang Islam di Indonesia akidahnya sudah benar, Allah di atas. Cuma mereka tidak pandai untuk mengungkapkan. Sering kalau mereka menghadapi masalah, kita serahkan kepada yang di atas. Sering atau tidak? Sering di mana-mana. Sudah itu urusan yang di atas ente. Ente di bawah enggak usah ribut. Urusan yang di mana? Di atas. Itu sudah ungkapan semua orang. Mau orang enggak ngaji, mau tukang apa, tukang bakso, mau petani, semuanya kalau ada masalah bilang apa? Serahkan yang di atas. Maksud mereka serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau tanya Allah di mana, mereka bingung. Allah di mana-mana.
Sebenarnya maksud mereka Allah di mana-mana, kalau kita bawa kepada makna yang benar, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Seperti firman Allah, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akbar illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Di akhirnya inna Allah bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali keempatnya adalah siapa? Allah. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali keenamnya adalah siapa? Allah. Maksudnya ketiganya, keempatnya adalah Allah, keenamnya adalah Allah, maksudnya ilmunya. Allah ya wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya apa? Ilmu Allah, bukan zatnya. Kalau zatnya ente kemana-mana Allah ikut, kan nggak benar seperti itu. Ente ke WC Allah ikut, berarti di mana-mana zatnya. Bukan zatnya yang di mana-mana. Dan ini akidah Jahmiyah. Itulah Al-Imam Ahmad. Jadi Jahmiyah juga ada bagi 2, ada Jahmiyah mutakallimah, ada Jahmiyah mutasawwifah. Nanti bingung lagi antum, enggak usah dibahas. Jadi Imam Ahmad sudah bantah sejak dulu dalam bukunya Al-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Beliau bantah tentang masalah ini yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, jadi kita bilang, kita bawakan kepada makna yang benar. Katakanlah mereka mengatakan Allah di mana-mana, maknanya benar, yaitu ilmu Allah di mana-mana. Ya, bukan zatnya. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, "Innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha." Ya Allah, kami takut kalau Firaun berbuat berlebih-lebihan kepada kami atau melampaui batas. Kata Allah, "La takhafa, innani ma'akuma." Janganlah kalian berdua takut wahai Musa dan Harun. Sungguhnya aku selalu bersama kalian berdua. Allah jelaskan apa maksud bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Bukan zatnya tapi mendengar dan melihat. Jadi jangan khawatir. Aku bersama kalian akan menolong kalian. Jadi pertanyaan orang-orang kampung secara umum Allah di mana-mana, kita jelaskan, Bu, Ibu sudah benar Allah di mana-mana. Tapi maksudnya bukan zat Allah, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Kalau zat Allah berarti enggak benar, kelazimannya bahaya. Berarti Allah di WC, Allah di kamar kita, Allah di perut kita, Allah di mana? Karena di mana-mana ya ada Allah, itu enggak benar. Jadi sebenarnya mereka sudah meyakini Allah di atas, hanya saja mengungkapkannya kurang apa? Kurang pintar mengungkapkan. Bagaimana cara menghentikan diri kita yang sering membayangkan bagaimana sifat Allah? Itu manusiawi, terkadang setan menghembuskan suatu. Ya kita bilang enggak seperti itu. Ingat saja firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan apa? Allah. Kalau dengar pasti salah. Membayangkan pasti apa? Salah. Kalau sudah salah terus ngapain dibayangkan? Gitu aja gampang. Setiap yang antum bayangkan pasti apa? Salah. Kakak saya seorang berkebutuhan khusus, dia tunagrahita, kurang normal IQ-nya. Dia mengerti bahwa muslim perlu sholat, puasa dan lain-lain, tapi tidak terlalu mengerti konsep-konsep yang abstrak seperti surga, neraka, akhirat dan lain-lain. Ini berkaitan dengan intelijensinya. Bagaimana mengatasinya? Semampunya saja, kita sampaikan apa? Semampunya. Ya. Yang di luar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan seorang. Alhamdulillah dia sudah mengerti sholat, alhamdulillah mungkin dia mulai sholat, mungkin detail-detail tidak paham. Ya. Mungkin detail-detail dia tidak paham. Ya, kita bicarakan secara sederhana. Bahwasanya ada sholatlah supaya masuk surga. Surga itu apa? Surga itu ada kenikmatan di sana. Sederhana kan bisa. Ya, kita bisa jelaskan sama anak TK pun bisa kita jelaskan. Neraka itu bahaya. Ya, tidak usah antum jelaskan secara detail. Di surga itu ada bidadari begini-begini. Bingung dia nanti. Udah bicara aja secara sederhana. Neraka itu begini-begini secara sederhana. Kalau baik masuk surga, kalau buruk masuk neraka jahanam. Tidak usah bahas Mu'tazilah. Enggak usah bahas Jahmiyah, kasihan ya. Ini pertanyaan lagi, apakah rokok itu makruh atau haram? Pendapat saya haram. Karena di Al-Qur'an Al-A'raf 157 berbunyi
Nabi Muhammad mengharapkan sesuatu yang buruk. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW mengharapkan yang buruk-buruk. Mohon dijelaskan lebih detail lagi ya Ustaz. Ya rokok itu apa? Haram. Ya, sini sudah saya sering jelaskan ya. Rokok itu haram karena kita tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapapun, kepada diri kita maupun kepada orang lain. La dharar wa la dirar. Ya, tidak boleh memberi kemudaratan baik kepada diri kita, baik kepada orang lain ya. Tidak boleh. Dalam kaidah ad-dhararu yuzal. Setiap kemudaratan harus dihilangkan. Dan tanpa ragu bahwasanya rokok itu menimbulkan kemudaratan. Ya, menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan bagi diri sendiri dengan memberi penyakit dalam diri kita ya. Kemudian memberi kemudaratan kepada orang lain, mengganggu orang lain ya. Saya termasuk tipe orang yang paling tidak bisa kalau duduk di samping orang yang merokok ya. Bahkan mungkin jarak kita 5 meter saya pun terganggu. Ya. Terakhir sempat saya agak marah dikit waktu haji kemarin. Haji kemarin di Muzdalifah. Di Muzdalifah kan kita tidur di hotel di bawah langit. Bintang jutaan bintang ya. Jadi semua orang gitu. Ada orang sebagian orang pakai kain ihram merokok. Saya mau tidur, jarak dia cukup jauh ya. Kira-kira 10 meter atau subhanallah. Saya tidak tahu apa rokok itu sengaja ke saya. Tahu-tahu asapnya masuk ke hidung saya. Di mana saya cari agak jauh. Saya bilang ya fulan ittaqillah. Ente lagi ihram, kita terganggu. Ya, akhirnya dia matikan. Artinya mengganggu orang ya, mengganggu orang. Ya ini tidak diperbolehkan mengganggu orang. Saya sering sampaikan, Anda kalau meninggal berusaha, dan kita pasti berbuat dosa. Kalaupun kita harus berdosa dan kita pasti berdosa, jangan berdosa yang berkaitan dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, lebih baik Anda bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara Anda dengan Allah, karena Allah asalnya Maha Pengampun, daripada Anda bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara Anda dengan hamba Allah yang lain. Ya, jangan mendolimi orang. Jangan mendolimi orang. Di antara bentuk mendolimi orang asap rokok. Ya. Kemarin saya umrah juga dengan istri saya. Di sebelah saya orang Indonesia ngerokok, asapnya masuk ke kamar saya, padahal kamar tertutup. Luar biasa asap rokok itu ya. Bisa menembus celah-celah. Masuk, akhirnya istri saya dia enggak kuat asap rokok, akhirnya dadanya sesak. Orang itu enggak tahu kalau istri saya dadanya sesak. Dia anggap semua orang seperti dia ya. Oleh karenanya saya katakan di antara hukuman Allah kepada orang yang sering merokok, kadang-kadang rasa malu dihilangkan. Dia cuek, mau orang tersiksa yang penting saya happy, begitu. Mau orang batu-batu di samping dia tetap aja dia merokok. Saya pernah tegur waktu saya bawa anak kecil, saya bilang, "Pak, tolong Pak, ada kamu yang ke sana," katanya. Suruh pergi ya. Jadi begitu, anak kecil kasihan, ente di tempat umum ya. Kalau ente merokok di rumah ente sendiri dalam kamar mandi kunci sekalian enggak apa-apa. Jadi kalau merokok di tempat umum banyak orang terganggu, ya. Dan banyak orang tidak kuat dengan asap rokok. Ya kalau yang cium 10 orang, di sana 20 orang, di sana 30 orang, nanti hari kiamat kan dosanya banyak ini. Mungkin dosa kecil tapi kezaliman, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Kita saja kalau kentut sembarangan bisa menzalimi orang. Orang terganggu bau enggak enak, apalagi bau asap rokok yang kemudian masuk dalam dada, merusak dada. Apalagi orang yang perokok pasif lebih parah daripada orang perokok yang aktif. Kata dokter sih. Meskipun dokternya merokok. Baik, jadi sering saya sampaikan tidak ada orang yang merokok ya mengucapkan bismillah ya karena dia tahu itu haram, dan tidak ada orang setelah merokok mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Ada yang bilang, "Ustaz, rokok itu bagi saya bukan cuma sunnah, wajib." Ini ada orang, saya pernah ditanya demikian. Katanya ada kiai, ya ustadz lah ya, yang mengatakan rokok itu wajib. Kenapa kalau dia tidak bisa merokok, dia tidak bisa ngajar Sahih Bukhari? Ya, otaknya nggak jalan kalau nggak merokok. Jadi rokok bagi saya hukumnya apa? Wajib, kata dia. Subhanallah. Itu namanya kecanduan om. Namanya kecanduan. Ya. Ada orang kalau nggak pakai morfin kepalanya stres, terus jadi morfin jadi wajib. Ya. Ada orang kalau nggak dengar musik dia bisa stres, berarti musik itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Nah, ada orang kalau nggak berzina dia stres. Paham? Apa zina jadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Itu namanya kecanduan om. Ya.
Tadi Ustaz menjelaskan kalau kita mengambil dari Imam Syafi'i maka jangan diambil fikihnya saja, yang lainnya tidak. Pertanyaannya, Imam Syafi'i juga adalah manusia, ada kurang dan lebihnya. Bagaimana kita harus mengambil beliau dari beliau semuanya? Maksud saya Imam Syafi'i itu akidahnya di atas akidah apa? Salaf, ya. Tatkala sebagian orang hanya ingin mengambil fikihnya menunjukkan dia tidak setuju dengan akidahnya apa? Imam Syafi'i. Dia tidak setuju dengan akidah salaf, maka dia pilih sumber akidah yang lain. Padahal akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Di antaranya antum bisa baca bukunya Al-Muzani. Ada bukunya As-Sunnah lil Muzani, murid langsung Imam Syafi'i, akidahnya akidah salaf. Ya. Namun ada Imam Syafi'i sangat kencing terhadap orang yang belajar ilmu kalam. Dia mengatakan hukmi li ahli kalam an yujradu bin ni'al. Ya, an yujladu bin ni'al wal jara'id. Bahwasanya orang yang belajar ilmu filsafat dalam agama maka hendaknya dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma. Ustaz, jika di kalangan sufi atau tasawuf, apakah mereka dikatakan kafir jika mereka telah sampai tingkatan ma'rifat? Karena mereka percaya solat fardu itu tidak penting lagi. Karena mereka bilang sudah sampai ma'rifat. Atau solatnya dirubah jadi solat ma'rifat. Jawabannya, orang yang meyakini bahwasanya dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti tidak lagi wajib solat karena syariat Nabi Muhammad SAW itu apa? Solat. Dia mengatakan saya sudah mencapai tingkat ma'rifat, tingkat hakikat, maka saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka orang ini bukan lagi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri telah mengikrarkan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri yang mengikrarkan dia telah keluar dari apa? Islam. Paham atau tidak? Ya, saya ulangi, orang Islam itu adalah orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sementara dia merasa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia merasa dia boleh keluar dari Islam. Nah, yang mengikrarkan dia bukan Islam, dia sendiri, bukan kita. Kakak ipar ana mengatakan kalau baca Al-Quran kalau enggak tahu artinya mending enggak usah katanya. Percuma. Ya enggak juga lah. Kita belajar. Jangan bilang juga begitu, enggak usah. Kalau begitu banyak orang enggak boleh baca Quran. Banyak orang belum mengerti bahasa Arab. Ini enggak benar ya. Baca Quran silakan baca sambil belajar apa? Belajar terjemahannya, baca Quran sendiri, paham enggak paham tetap dapat apa? Pahala. Ya. Betapa banyak orang diganggu jin dia baca ayat kursi. Kalau tanya terjemahannya enggak ngerti. Tapi ada faedahnya atau tidak? Ada. Dia diganggu jin, tahu-tahu dia baca ayat kursi, jinnya yang ganggu hilang. Ditanya apa artinya ayat kursi, saya enggak paham. Berarti tetap aja ada apa? Faedahnya. Tetapi yang paling bagus paham maknanya tentunya. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya, kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj. Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu. Mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ya. Ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Bagaimana?" Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50
salat sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku. Minta keringanan. Kata Nabi, saya pun naik lagi ke atas. Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah ya. Sebentar, saya ingin sebutkan lafalnya. Jadi disebut dalam riwayat ya, Nabi setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, Allah mewajibkan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, "Raji' rabbak." Ya. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguh umatmu tidak mampu. Aku pun kembali kepada Allah ya. Dan Allah menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? 25. Kemudian setelah diturunkan jadi 25, lapor lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, farji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, ya. Irji' ila rabbik, fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguhnya umatmu tidak mampu. Akhirnya terus Nabi minta dikurangi, akhirnya jadi 5. Ya. Kemudian tatkala turun 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, istahyaitu min rabbi. Saya malu sama Rabbku. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Kalau enggak ketemu repot juga ya. 50 tuh banyak loh ya. 50 tuh banyak. Nabi Musa tuh baik sekali Nabi Musa. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa. Kita bilang jazakallah khairan ya Nabi Musa. Dia perhatian sama kita. Nabi Musa tu nabi yang mulia, tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umatnya lebih banyak, dia mikirkan umat Nabi Muhammad. Dia bilang ummatuka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu wahai Muhammad, minta keringanan. Nabi yang sangat mulia, yang sangat baik ya. Jadi intinya Nabi turun naik turun ya, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa. Jadi Allah di atas sehingga Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Allah dengan Nabi sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat apa? Rabbmu. Kata Nabi, "Ada cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya?" Demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.